Maka pada kesempatan niki kami sampaikan, tiang maklumi pelungguh yang hadir pada kesempatan niki bukan semua orang NW, bukan semua orang Nahdlatul Watan, tapi asal pelungguh ketahui bahwa orang Nahdlatul Watan adalah orang yang baik, yang harus menyampaikan kebenaran, kebaikan dengan cara yang baik. Maka kalau ada orang yang di luar sana mengaku Nahdlatul Watan tapi tidak baik caranya, oh silahkan ditegur, berarti belum terlalu NW niki. Karena bagi kami adalah pesan guru besar kami Al-Maghfurullah Maulana Syekh, inna akramakum indi anfa'ukum linahdatil watan. Maulana Syekh mengatakan, sebaik-baikmu padaku ialah yang paling banyak memberi manfaat kepada Nahdlatul Watan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البريات وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. المكرمة المجاهدة البارة الناسكة حجة سيتي ريحان زين الدين عبد المجيد selaku pendiri Pondok Pesantren Khairul Fatihin Nahdlatul Watan sekaligus Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan yang kita sama-sama hormati dan muliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dan dalam keadaan sehat walafiat agar selalu tetap bisa membimbing kita di dunia ini sampai masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalugde Muhammad Zainuddin Ats-Tsani selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan sekaligus pembina tunggal Yayasan Pondok Pesantren Khairul Fatihin Nahdlatul Watan. Al-Mukarram Ketua Yayasan Pondok Pesantren Khairul Fatihin Nahdlatul Watan. Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalugde Muhammad Khairul Fatihin selaku Ketua Yayasan di Pondok Pesantren kita ini, selaku Ketua Wilayah Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Nusa Tenggara Barat, para pimpinan Badan Otonom, mobil khusus Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Watan, Ummi Hajjah Lale Yakutun Nafis yang alhamdulillah juga bisa hadir pada kesempatan niki, seluruh pengurus organisasi, pimpinan-pimpinan badan otonom, para tamu undangan, Al-Mukarramun, dana-dana Tuan Guru yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan niki kami menghaturkan ahlan wa sahlan, selamat datang wa marhaban bikum di Yayasan Pondok Pesantren Khairul Fatihin Nahdlatul Watan. Merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami kehadiran pelungguh suami, wabil khusus Ummuna selaku pendiri Yayasan Pondok Pesantren Khairul Fatihin ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di dunia ini dan surga di akhirat nanti. Hadirin hadirat
yang kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita layangkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang sudah menjadi penyebab hidayah itu nyampai kepada kita semua. Maka haruslah kita bersyukur juga dengan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang mengalir dari baginda Nabi sampai kepada guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh yang ditransfer dari lewat guru-guru kita yang kita temui bisa bermanfaat bagi kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ummuna Al-Mujahidah, seluruh tamu undangan, untuk dimaklumi Yayasan Pondok Pesantren Khairul Fatihin Nahdlatul Watan sebagaimana dari awal sudah disampaikan oleh yang menyampaikan bahwa Pondok Pesantren ini didirikan langsung oleh Ummuna Al-Mujahidah, dan tentunya dimanapun tempat beliau mendirikan madrasah, sekolah, niki tidak ada lain dan tidak ada bukan, niatan beliau adalah melanjutkan hittah perjuangan daripada ayahanda beliau, guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Maka kita yang ikut dalam gerbong beliau insyaallah juga akan diingat kelak di hari kiamat, dan itulah yang paling kita rindukan, yang paling kita harapkan. Jangan sampai kehidupan di dunia kita ini senang tapi di akhirat kita tidak diingat, bahkan tidak ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita tidak tahu atau salah tempat kita mengikut atau mengekor. Maka dari awal Pondok Pesantren ini adalah MI awalnya dahulu, kemudian selanjutnya didirikan TK, kemudian selanjutnya MI, SMP, dan insyaallah mudah-mudahan kami mohon doa kepada pelungguh sami semua dalam waktu dekat bisa kita mendapatkan izin operasional untuk SMK. Amin. Namun talaku doa amin nggih. Mudah-mudahan bisa kita tingkatkan bersama apa yang sudah diletakkan pondasinya oleh Ummuna Al-Mujahidah di tempat kita niki. Alhamdulillah, sebenarnya kehadiran beliau dengan keadaan beliau yang sekarang malu kita untuk terlalu memaksakan, sehingga kami pun selaku pengasuh di pondok pesantren ini sekedar menyampaikan, dan alhamdulillah dengan keridhaan beliau bersedia hadir di tengah-tengah kita dalam segala keadaan dan kekurangan yang pelungguh sami juga temui di sini. Dari awal tadi Muna adik-adik kita niki yang tamat ada menyampaikan isi hati yang dimaksudkan oleh Ummi Hajjah Lala Yakutun Nafis, bahwa alhamdulillah tiang juga tidak menyangka mereka bisa, bahkan yang TK pun sempat sampai membuat kita meneteskan air mata tadi. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan niki pertanda bahwa apa yang kita lakukan di tempat ini bukan hanya nyata zahirnya saja, tetapi memang benar-benar bersumber dari dalam hati yang paling dalam. Karena apapun juga yang kita lakukan, ketika niat tulus kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana niat Al-Maghfurullah Maulana Syekh di dalam mendirikan Nahdlatul Watan, yaitu li'i'la'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin. Walaupun namanya adalah organisasi kebangkitan negara dan tanah air, tapi niat daripada Al-Maghfurullah adalah untuk meninggikan Islam dan menjayakan kaum muslimin. Maka pada kesempatan niki kami sampaikan, tiang maklumi pelungguh yang hadir pada kesempatan niki bukan semua orang NW, bukan semua orang yang Nahdlatul Watan, tapi asal pelungguh ketahui bahwa orang Nahdlatul Watan adalah orang yang baik, yang harus menyampaikan kebenaran, kebaikan dengan cara yang baik. Maka kalau ada orang yang di luar sana
mengaku Nahdlatul Watan tapi tidak baik caranya, oh silahkan ditegur, berarti belum terlalu NW niki. Termasuk juga kami, dimanapun kami menyampaikan sesuatu, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, pelunggu bisa sampaikan kepada kami. Namun di akhir zaman ini kami perlu sampaikan, kita yang memilih organisasi kemasyarakatan apapun yang masih hidup di dunia ini, jangan sampai malu mengungkapkan pelungguh mengikut kepada organisasi tersebut. Kenapa? Karena orang-orang yang mengikut golongan setan sudah terlalu percaya diri, sudah terlalu pede di dalam menghapus kebenaran di atas muka bumi. Kalau kita yang berdiri di atas kebenaran malu, apa yang bisa diandalkan? Siapa lagi yang akan bisa untuk memperbaiki keadaan di dunia ini? Yang kita perlu lakukan adalah berikhtiar, saling memberikan kebaikan, memperbaiki keadaan, walaupun hakikat perbaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ciri-ciri orang ikhlas menurut Al-Maghfurullah Maulana Syekh akan selalu tetap tulus, sungguh-sungguh berikhtiar. Bukan berarti kita karena bilang nggak ada operasional, nggak ada apa-apa, ikhlas sajalah, seadanya salah. Berjuang niki bukan seadanya, berjuang harus sepenuh hati, yang lain itu seadanya. Makanya dalam hidup niki kami sampaikan, mari di anak-anak kita tanamkan yang utama adalah jiwa perjuangan, selanjutnya adalah untuk diri sendiri. Karena perjuangan itu adalah untuk orang lain, itu maksud perjuangan, bukan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri itu namanya bukan perjuangan. Maka dari tadi kita sudah sampaikan, mungkin ada di mindset kita masing-masing. Beliau, kenapa ini kita tasyakur penamatan kok ada caleg yang mempromosikan diri? Pelungguh bilang, kami di Nahdlatul Watan memang dari dulu Ampura Pelungguh sudah maklumi bersama. Mungkin dalam bidang politik terkesan betul kami sering kalah, tapi sebenarnya kami hanya belum sadar semua apa yang sedang kami perjuangkan. Di Nahdlatul Watan mungkin kita masih agak aneh mendengar. Ada bahkan orang mengatakan, ndak ke dia suma orang NW ini nyalek kalah, milih bupati kalah. Maaf, kami di Nahdlatul Watan tujuan utama bukan masalah siapa, bukan. Tapi permasalahannya hanya untuk menjaga harkat dan martabat organisasi Nahdlatul Watan. Karena bagi kami adalah pesan guru besar kami Al-Maghfurullah Maulana Syekh, inna akramakum indi anfa'ukum linahdatil watan. Maulana Syekh mengatakan, sebaik-baikmu padaku ialah yang paling banyak memberi manfaat kepada Nahdlatul Watan. Jadi memberi manfaat kepada Nahdlatul Watan bagi beliau, kenapa? Karena kita harus percaya diri terhadap organisasi yang kita pegang. Pelunggu kalau bukan jadi orang NW, silahkan pegang dengan sepenuh hati organisasi pelunggu. Jangan malu-malu. Kenapa? Karena preman-preman, pengkhianat-pengkhianat, orang-orang yang senang terhadap setan terlalu percaya diri di akhir zaman niki. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka beliau menyampaikan tadi niki adalah bagian dari amanah organisasi. Kami yang masih cinta, yang tetap setia dalam rangka menjaga harkat dan martabat organisasi Nahdlatul Watan akan berusaha untuk memaknai bahwa apa yang kami lakukan, baik itu di madrasah, baik itu dalam rangka nyoblos, baik itu pilkades, baik itu pilkada, baik itu pilcaleg dan lain sebagainya, kami niatkan hanya untuk membuat guru kami bahagia. Mudah-mudahan terwujud, amin. Tiang mau bertanya sama pelungguh Sami, seandainya kita ini akan memilih kesenangan, mana lebih kita senang? Kita diberikan oleh seseorang uang 100.000 atau kita memberikan
guru kita kebahagiaan. Apakah Pelunggu Sami merasa dua-duanya ini adalah sesuatu yang berharga atau tidak? Uang 100.000 berharga atau tidak? Membuat guru kita bahagia sesuatu yang berharga atau tidak? Dua-duanya berharga. Tapi pertanyaannya adalah kelas kita di mana? Kelas kita niki di mana? Maaf, mungkin acaranya tidak begitu relevan ini. Tasyakur penamaatan kok disinggung politik. Politik belum lagi bilang. Tidak masalah. Kami tidak sedang membahas politik Bapak Ibu. Ini hanya ungkapan cinta saja. Jadi kalau ada yang menganggap ini politik, salah dengar. Dari awal kami menyampaikan, apapun yang kami lakukan di Nahdlatul Wathon berusaha hanya untuk membahagiakan guru. Itu saja. Kenapa? Karena kalau kita akan melihat harta benda, kekayaan, jabatan, jauh orang-orang terdahulu yang terkenal dengan namanya Fir'aun, Namrus, itu orang-orang yang luar biasa, kekuasaannya lebih luas daripada kerajaan-kerajaan negara-negara yang ada masa sekarang niki. Tetapi ternyata bukan itu poinnya. Bagaimana kita ini bisa mewujudkan kebahagiaan? Kenapa? Apa hubungannya politik dengan Maulana Syekh bahagia? Apa hubungannya politik dengan Ummuna bahagia? Bapak Ibu senamian, organisasi Nahdlatul Wathon sejak awal didirikan sampai makin niki memang selalu mendapat ujian yang bertubi-tubi, memang selalu mendapat cobaan yang tiada henti, memang non-stop ujian niki. Kenapa? Karena memang Al-Maghfurullah Maulana Syekh seolah-olah itulah yang beliau harapkan. Dengan dihizib beliau cantumkan ishtaddi azmatu tamfariji. Hai cobaan, hai rintangan, kumpulang diri mek juluk nek hadepin aku. Jadi cobaan niki ditantang oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Maka pelungguh warga Nahdlatul Wathon yang rajin membaca hizib, sebenarnya di sana ada titipan doa yang menantang masalah. Kalau masalah datang bertubi-tubi, jangan pelungguh heran. Nanti pelinggi berpikir loh, berarti salah dong doa kita Ustaz. Ampura agung sinampura. Maaf beribu maaf, bukan salah Bapak Ibu. Saking Al-Maghfurullah Maulana Syekh yakin di dunia ini tidak mungkin tidak ada masalah. Lalu kenapa kita harus takut? Karena Maulana Syekh yakin setiap masalah yang datang bersama dengan solusinya. Karena Maulana Syekh adalah orang yang beriman tingkat tinggi. Apapun yang beliau lakukan, beliau tidak hanya meyakini, beliau yang menyelesaikan. Kita orang-orang egois yang hanya bisa berpikir kalau bukan kita tidak akan selesai, kalau bukan tidak. Padahal semua yang kita terima niki adalah takdir dari Allah atas ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Maulana Syekh saking yakinnya beliau makanya menantang masalah. Maka masalah-masalah yang datang dari awal niki bukan kami anggap menjadi masalah besar, melainkan masalah yang menjadi batu tanjakan untuk naik ke level-level yang lebih tinggi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan pondok pesantren Khairul Fatihin yang memang pemondokan santrinya baru kami mulai 2 tahun yang lalu. Makin ada 3 lokasi nggih. Alhamdulillah lokasi pertama di sini 24 are yang menjadi awal cikal bakal daripada pondok pesantren iki, yang tanahnya langsung atas nama Ummuna yang memegangnya. Kemudian lokasi kedua nikah ada tanah wakaf 40 are, mudah-mudahan yang berwakaf diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Kita bacakan yang berwakafkan tanah 40 are, mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan di tanah beliau itu insyaallah diterima oleh Allah SWT dan menjadi penerang kehidupan beliau di kuburnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lokasi ketiga adalah niki di depan lapangan kantor desa, sedang dalam proses pembebasan. Nggih. Luasnya 30 are.
harganya sekitar 900 juta. Jadi bagi pelungguh Sami yang mau ikut satu ara, alhamdulillah sila. Tidak ada yang boleh memaksa pelungguh nyumbang niki. Walaupun sebenarnya harusnya dipaksa niki tidak apa-apa. Sebagaimana prinsip Umuna dulu tiang ingat waktu ngiring. Yang pernah ngiring beliau di Kalimantan Timur. Namanya Kabupaten Pasir. Kami ke sana bersama beliau. Kami bertemu dengan wakil bupati. Di sana beliau menyuruh tiang membuat surat di malam harinya untuk meminta lahan tempat lembaga Nahdlatul Watan. Selesai pelantikan di kantor bupati, tiba-tiba kami langsung diberi waktu untuk bertemu dengan wakil bupati, dan di sana kami melihat sesuatu yang tiang rasa dan sulit. Sebuah keyakinan yang tidak biasa. Bagaimana beliau dengan segala kepercayaan diri menyampaikan bahwa ayo Pak, ini kami punya pemahaman. Tadi sudah selesai kita pelantikan yayasan. Sekarang kita akan kembangkan yayasan ini Pak, agar Bapak dapat pahala. Ayo, mana tanah yang akan pelungguh tunjuk menjadi tempat kami membangun lembaga pendidikan Nahdlatul Watan. Dengan menyodorkan apa kata wakil bupati, oh insya Allah kami akan segera tindak lanjuti. Oh kalau bisa secepatnya Pak. Kenapa? Karena nanti kalau lama lupa Bapak nanti. Oh insya Allah Bu, kami usahakan dalam minggu ini. Nunggu Pak Bupati balik kami selesaikan. Aduh kalau bisa secepatnya. Kenapa? Karena kami di sini tidak lama. Oh baik Bu, insya Allah kita usahakan dalam 3 hari. Kalau bisa hari ini Pak. Setelah beliau bilang hari ini, ya tapi tidak bisa saya sendirian. Harus ada Pak Sekda, ada Pak Bapeda, dan Pak Bupati belum ada. Kata Pak Bupati kan Bapak yang wakili, berarti keputusan Bapak, keputusan Pak Bupati. Sekak seter. Tidak bisa dia berkutik sehingga oh iya insya Allah hari ini. Ya nanti insya Allah hari ini kami selesaikan. Kalau bisa sekarang Pak. Subhanallah. Kalau bukan karena keyakinan mengejar pahala, tidak ada kepercayaan seperti itu. Paling tiang pelungguh Sami, tiang dulu ingat sekali disuruh stiker, mikir suwe tiang. Juluan beliau bait lengan tiang, beliau kasih orang langsung. Karena kenapa? Motivasi beliau menyampaikan, mengajak niki mungkin sepertinya memaksa Bapak Ibu, mungkin. Tapi itu beliau lakukan setelah kami masuk. Tiang lama mikir, kok Ummuna tega sekali. Kenapa beliau tega sekali seperti itu? Di satu sisi ini bisa dilihat mencemarkan nama baik beliau, seolah-olah memaksa orang untuk menyumbang, menentukan kebijakan. Tapi lama-lama kami berpikir, kami mendapatkan jawaban. Entah jawaban niki langsung dari beliau atau dari mimpi tiang dengar. Apa bahasa yang terdengar itu? Kan ia pejabat, lamun tetu nyade ita si tanda tangan anu, iya tama surga, kenang aku doang mau pahala. Maka sebenarnya tiang pelungguh Sami ketika ada orang yang benar-benar melakukan lembaga pendidikan di atas tanah pelungguh, oh sebenarnya kita tidak bisa untuk beragu-ragu. Silakan pelungguh hibahkan apa yang pelungguh punya. Jangan sampai kita nanti di akhirat menyesal seperti dalam Al-Quran yang disesalkan oleh orang mati. Dia akan bilang, oh seandainya aku bisa hidup kembali maka akan aku bersedekah, aku akan mewakafkan hartaku, tapi terlambat sudah mati. Kenapa? Saking setelah mati niki tidak ada yang bisa kita dapatkan dari selain kebaikan-kebaikan yang kita sudah lakukan. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang kami mau sampaikan, Ummuna melakukan dari dahulu. Mungkin di mata banyak orang beliau tidak begitu baik cara beliau menyampaikan, tapi subhanallah terbukti dengan hasil-hasil yang ada. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan,
panjang umur untuk selalu membersamai kita. Lokasi yang ketiga niki baru terbayarkan 200 juta. Jadi pelungguh sami secara jamak-jamak lah. Yang mau nyontek sistem beliau saja nggih. Siapa yang berhajat silahkan nanti di belakang layar. Sebenarnya kalau teknisnya Tunggu Khairi di depan layar. Tapi kalau kita di belakang layar, takut nanti kayak Yusuf Mansur niki. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau di sini pelungguh lihat bagaimana, kalau belum pelungguh lihat bisa ke sini setiap hari pembelajaran bagaimana dan sebagainya. Keutamaan yang kami utamakan di sini sejak anak pelungguh sami datang ke sini yang mondok harus akad dengan tiang. Bukan akad nikah, bukan. Akad maksudnya serah terima anak pelungguh, benar pelungguh serah di sini. Jangan sampai besok sedikit-dikit Ustaz izin minta lalu pelesir. Ustaz izin, tidak boleh. Anak yang sudah diserah di pondok dia harus kembali ketika selesai. Makanya jangan pelungguh sami merasa yang tidak perhatikan. Wali murid terutama yang dekat, ada juga yang dari jauh. Datang dia teduk-teduk dari belakang. Nitipkan anaknya makanan. Pelungguh harus merelakan anak pelungguh apapun yang dikasih makan di sini insyaallah tidak akan membuat dia mati. Maka ketika pelungguh ingin menyerah di sini, mohon jangan ada lagi diulangi. Wali murid mengutus orang karena malu masuk, orang disuruh masukkan makanan ke anaknya. Yang lain tidak diantarkan. Di sini boleh dijenguk 1 kali sebulan. Jadi anak-anak kita niki kalau tidak begitu jangan pelungguh salahkan kami. Ada anak yang kabur, ada yang enggak betah dan sebagainya. Kenapa? Pelinggi di rumah yang lebih berangan. Coba ketika ada angan niki, pelungguh yakinkan diri. Oh, mudah-mudahan betah anakku. Nih merengan. Lebih mereng angannya orang tua yang di rumah anaknya pulang. DT ini ingin sukses. Alhamdulillah, tiang sangat bersyukur punya orang tua yang merelakan tiang tidak di rumah. Kurang lebih 20 tahun. Maaf cemen tiang nih. Ampura kang sinampura. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka sekali lagi melalui kesempatan ini kami mengajak kita semua yang ingin untuk ikut berpartisipasi dalam nahoda perjuangan di Yayasan Pondok Pesantren Khairul Fatihin ini, sila kita bersama-sama, karena kami tidak membatasi siapapun. Tidak membatasi siapapun untuk ikut berpartisipasi dalam memperjuangkan merebut pahala. Di sini kemarin alhamdulillah kami baru selesai rapat bersama anak-anak cabang Kecamatan Wasaba dan juga dari kecamatan luar. Alhamdulillah niki jadi dalam tempo atapnya kami ganti dalam tempo 5 hari atau 6 hari jadi, walaupun semandaknya masih berutang sebagian. Niki kita di sini punya asrama baru 3 lokal untuk siswa baru tiang tidak tahu mau taruh di mana. Akhirnya karena tiang belum sebangun asramanya, itu sebabnya tiang naikkan uang pembangunannya. Itu sebabnya tiang naikkan uang pembangunan 1 juta per tahun. Belum seberapa niki untuk yang siswa baru. Nah, yang berdaftar dalam pelinggi takut bacaan wah. Lagu insyaallah pelinggi sami adalah orang-orang yang ikhlas. Ketika pelungguh yakini ilmu itu yang akan menarik rizki, sebagaimana sabda baginda Nabi, wa innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yatlub. Sesungguhnya malaikat akan melebarkan sayapnya untuk menaungi dan menjadi pijakan bagi penuntut ilmu. Rizki penuntut ilmu niki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau pelungguh yakin akan terselesaikan segalanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian di utara kita akan khususkan di sana untuk tahfiz karena lokasinya adalah dikelilingi oleh gawar, yaitu di Tren Malang. Sudah kita mulai satu bangunan dan insyaallah kita akan buat di sana model berugak-berugak kecil.
Mereka tinggal di sana 9 orang, satu rumah 9 orang, 9 orang begitu. Insyaallah di sana kita fokuskan untuk tahfiz di tanah wakaf yang ada di sana. Dan yang beliau belikan di sini ini langsung dibeli oleh ketua yayasan. Mudah-mudahan segera terselesaikan. Tentunya kami sangat mengharapkan partisipasi kita. Berapapun niat pelungguh, nanti di akhir silahkan dipelewas-pelewas. Ada 10.000 alhamdulillah, 2.000 juga alhamdulillah. Apalagi kalau ada yang merah. Nanti silahkan, karena ini kita bersama-sama mengejar akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ke depan niki diniatkan oleh beliau untuk SMK 30 hari di sana di depan lapangan kantor desa. Niki sedikit laporan dari tiang, mudah-mudahan kurang lebih dalam laporan ini bisa dimaklumi dan dimaafkan. Selanjutnya, karena dari awal ada serah terima, kami ingin agar anak yang tamat dan walinya dilihat sama beliau. Karena kita di Nahdlatul Watan ini lebih bersifat hati. Kalau pelungguh sudah mengenyam pendidikan di Nahdlatul Watan, anak jari pelungguh, untuk bisa bermanfaat satu-satunya adalah dengan menghargai guru. Maka mudah-mudahan dengan beliau melihat pelungguh mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita melihat beliau, tatanazzalur rahama, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kami